3 juta NT, kalau dirupiahin sekitar 1,5 miliar. Nyambut gawe tengkis-tengkis munggun bayar denda. Masa Allah muni R kok angel temen. R. Beliau itu kehilangan uang sebesar 400.000 NT, teman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian Wong Galek di Taiwan. Hari ini aku dapat surat dari Depnaker ya teman-teman. Nggak tahu. Iya, sepertinya dari Depnaker. Biasanya ini isinya tentang pemberitahuan apa gitu. Oh alah, isinya pemberitahuan ini loh teman-teman. Nggak boleh mengirim barang-barang yang mengandung daging, daging apapun itu ya, ayam, babi atau apapun itu dilarang masuk ke Taiwan. Kan beberapa waktu lalu itu ada, saya kurang tahu TKA atau orang yang menikah dengan orang Taiwan. Pokoknya orang tersebut berasal dari Vietnam, kemudian mengirim makanan berbahan daging babi masuk ke Taiwan, dan setelah dites itu mengandung penyakit ini, demam babi Afrika ini. Terus kemudian ya makanannya tentu saja disita dan orangnya kena kasus gitu loh, kasus pidana kayak gitu teman-teman. Makanya sekarang tuh banyak, sekarang dilarang ya apapun itu dalam bentuk pokoknya yang mengandung daging itu dilarang. Pete, jengkol juga dilarang masuk ya teman-teman. Kalau bisa ya diempet dulu lah atau beli di toko Indonesia. Kalau yang di toko Indonesia itu punya izin ya, pengirimannya masuk ke Taiwan itu melalui distributor resmi, jadi itu enggak apa-apa. Jadi nggak usah kirim-kirim lah, diempet dulu. Kalau memang pengen makan pete atau makan jengkol atau apapun itu ya, keripik usus atau basreng atau apapun yang mengandung mengandung daging itu diempet dulu. Kalau bisa belinya di toko Indonesia. Kalau di toko Indonesia itu kebanyakan dikirim melalui distributor resmi, jadi aman. Ini disediakan dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia, ini bahasa Thailand. Iya ya Thailand no. Terus ini yang dari Vietnam. Nah, kalau melanggar dendanya ini ya teman-teman, sampai 1 kuai atau 3 juta NT, kalau dirupiahin sekitar 1,5 miliar. Nyambut gawe tengkis-tengkis munggun bayar denda teman-teman. Tapi kalau nggak mau bayar denda ya di penjara 7 tahun. Jadi teman-teman lebih baik mencegah daripada mengobati ya, daripada kita kerja keras cuman buat bayar denda segitu banyaknya. 1,5 miliar itu nggak sedikit loh. Wah, aku nyambut kayak pirang tahun iso oleh duit semono mbani iki ya Allah, naudzubillah mendalik jo sampai guys. Ya wes,
kalau pengen apa-apa lebih baik ngempet ya teman-teman. Nanti kalau sudah pulang ke Indonesia kan bisa dipuas-puasin. Makanya namanya juga sekarang tinggal di Taiwan ya, kita menikmati apa-apa aja kuliner yang ada di Taiwan kayak gitu. Nanti kalau kita pulang ke Indonesia kan kita juga nggak bisa menikmati kulineran Taiwan, soalnya kalaupun ada di Indonesia rasanya kan beda. Ya, jadi mumpung di Taiwan kita kulineran Taiwan, nanti kalau di Indonesia ya kita puas-puasin makan makanan Indonesia yang kita rindukan kayak gitu teman-teman. Oke? Sekarang aku sudah berada di kantor lagi teman-teman, alias dapur. Masak buat makan siang. Hari ini aku ada masak ikan. Nanti ikannya mau tak hongsawi kayak gitu, dimasak sama kecap asin kayak gitu teman-teman. Karena biasanya itu ikan yang seperti ini itu tak kukus, tak steam gitu, tapi katanya majikan udah bosen kalau di steam, pengen dimasak hongsau kayak gitu. Ya udah aku manut. Terus kemudian aku juga ada masak brokoli hijau. Ini nanti brokolinya cuma tak rebus aja ya, sama kasih garam sedikit gitu air rebusannya. Terus kemudian yang terakhir ada ini apa, wortel yang sudah tak iris memanjang. Nah wortelnya ini nanti mau tak tumis dengan telur teman-teman. Jadi telurnya ini saya pakai 2. Ini nanti telurnya diorak-arik dulu, kemudian baru ditumis sama wortelnya. Ya masa Allah muni R angel temen R. Alah jan. Ini sekarang aku lagi ngupasin gagangnya apa lagi? Ya Allah angel mento aku ngomong. Brokoli hijau teman-teman, ini kan ini bisa dimakan toh. Kalau dulu di Indonesia saya tahu ini tuh dibuang. Pas waktu saya masih di PT, masih belajar di PT, saya diajarin sama lausenya. Pas waktu masak diajarin sama lausenya, ini nggak boleh dibuang, disuruh masak. Batin saya seperti ini, kok geragas temen gagang dipangan. Ternyata setelah sampai sini beneran ini dimasak teman-teman, dan rasanya ya sama aja kayak kembangnya gitu, enak memang bisa dimakan. Cuman ya saya aja yang kurang update. Jadi ini masih bisa dimakan ya dimakan teman-teman. Kasus baru lagi teman-teman ya, saya mau cerita ya. Ini bukan gimana, mau dibully ya monggo lah, silakan kalau kalian mau bully. Jadi kemarin malam tiba-tiba pas masih hujan angin ya teman-teman. Kemarin kan hujan angin ya, nggak taifong tapi cuman hujan angin gitu, agak kenceng anginnya. Tiba-tiba Simbah itu marah-marah. Katanya beliau itu kehilangan uang sebesar 400.000 NT teman-teman. 400.000 NT itu kalau rupiah berapa ya? Sekarang kursnya 515 ya, kalikan aja teman-teman. Katanya hilang segitu. Poh, duitnya kok oke menbah bolak-balik hilang. Saya batin seperti itu. Kemudian beliau ya tentu saja menuduh anaknya dan saya. Sopone sing ning omah iki selain kita berdua. Pertamanya ya ngarani anaknya. Katanya, kamu semalam masuk ke kamarku ngapain, buka-buka tasku ngapain, kayak gitu. Katanya tengah malam itu si bos itu masuk ke kamarnya Simbah, buka-buka tas kayak gitu, ngambil duitku, ya duitku hilang segini kan gitu. Terus si bos bilang, tentu saja bilang tidak, ngapain malam-malam ke kamarmu kayak gitu. Terus ya mereka bertengkar kayak gitulah. Saya nyisih karena itu bukan urusan saya kan. Terus kemudian saya tuh dipanggil sama si bos, disuruh bantuin nyariin buku rekeningnya Simbah. Kan beberapa waktu lalu majikan itu ngambil uang untuk bayar saya juga, untuk bayar asuransi dan lain sebagainya, pokoknya segala kebutuhan Simbah kayak gitu. Itu yang ngambilin uang di bank kan memang majikan. Soalnya ya Simbah ya meopan Pak, sudah terlalu tua buat jalan sendiri ke bank. Terus kemudian si bos menyuruh saya untuk bantuin nyari. Tentu saja saya langsung jujuk, soalnya saya tahu semua apa-apanya Simbah itu dimasukkan ke tas ya, buku tabungannya otomatis ya di tas itu kan. Terus saya minta izin, saya mohon izin, boleh saya buka ini, dan si bos ya mempersilahkan saya buka. Ya buku rekeningnya ya di dalam ya, nggak kemana-mana, nggak ada yang ngambil selain Simbah. Dan tasnya itu ditaruh di dalam lemari, dan lemarinya itu dikunci lah, kuncinya itu disai ngalor ngidul sama Simbah tuh. Terus apa sing buka ilera dewe. Terus siapa yang ngambil kalau bukan dia sendiri ya toh? Wong kuncinya itu digegem siset, ditali sama
ditali sama ban-banan sabuk itu loh teman-teman, yang buat nganu tempat sabuk itu kuncinya itu dikaitkan sama itu. Jadi kita ya nggak mungkin tuh bisa ngambil wong tasnya ada di lemari. Nah kemarin kan dikeluarkan sama Simbah terus marah-marah kayak gitu. Sebenarnya kalau saya menduga sebenarnya itu Simbah itu kayak berhalusinasi ya teman-teman. Soalnya kebanyakan makan obat tidur. Obat tidurnya itu sekarang beliau itu makannya 1,5 butir teman-teman. Kalau dulu itu makannya cuman setengah butir, setengah pilnya itu lah. Sekarang makannya itu 1,5. Mungkin itu beliau itu kebanyakan makan obat tidur, jadi berhalusinasi seakan-akan ada orang yang masuk ke dalam kamarnya mengambil barangnya. Karena kenapa saya kok bilang berhalusinasi? Karena dulu itu pernah kayak gitu teman-teman. Bilangnya bukan ada orang nganu, bilangnya itu katanya ada, dia melihat ada orang masuk ngerampok, mau mencuri di rumahnya kayak gitu. Seluruh orang dibangunin, saya dan majikan itu dibangunin teman-teman. Nah kita nggak merasa wong lawang wis pintu semua sudah saya kunci rapat ya, nggak ada yang masuk. Wong saya itu gampang tanginan, jadi kalau ada bunyi sekecil apapun itu saya itu gampang bangun teman-teman. Kok bisa-bisanya Simbah tahu ada orang masuk sedangkan saya tidak tahu? Kan nggak mungkin kayak gitu toh. Ya kita nyari dari kolong meja, dari dalam lemari, semua itu dibuka. Mbahnya itu panggah ngengkel, dia itu panggah bilang kalau yo bocah cucai, oh Tengisya iklan dulu. 2,000 years later. Saya kembali lagi, jadi barusan disuruh Simbah buat nyiapin obat batuk gitu loh, obat batuk yang advertisement itu yang dimasukkan ke dalam air terus larut gitu teman-teman. Nah balik lagi, kenapa saya bilang halusinasi itu, yaitu kita tengah malam itu kalau tidak salah mulai dari jam setengah 12 sampai jam 2 kalau nggak setengah 3 itu kita nyari-nyari mulai dari lantai bawah sampai lantai atas, semua lemari, kolong tempat tidur, kolong meja, pokoknya kabeh dibukai, semua itu dibuka buat nyari itu katanya, yang katanya Simbah itu ada orang masuk. Ternyata zong, memang tidak ada orang masuk. Terus kemudian jam setengah 3 kita mulai tidur lagi ya, karena memang tidak ada. Terus tidur lagi lah, selang 30 menit teman-teman, Simbah itu bangun, bilang lagi kalau katanya ada hantu di kamarnya. Hantunya gede gitu teman-teman, pokoknya ada hantu di kamarnya kayak gitu. Terus Simbah ya manggil saya, manggil majikan lagi. Ya sudah, kita semalaman itu nggak tidur, cuman gara-gara Simbah bilang kalau ada rampok dan ada hantu di rumah. Jadi saya menduga kalau uang yang hilang selama ini itu cuman halusinasinya Simbah aja yang dibawa ke dunia nyata kayak gitu teman-teman. Ya kayak bisa dibilang kayak setengah ngimpi gitu loh, ngelindur mungkin ya, seperti itu.
jam setengah 2. Saya mau makan dulu teman-teman. Tadi saya goreng nasi tiwul biasa, kangen rumah. Tadi saya goreng nasi tiwul ini ya teman-teman. Ini tadi cuma bumbunya itu cuma bawang putih sama cabai, terus kasih garam sama penyedap gitu aja. Terus ini ada ikan goreng sepotong. Ini sisa majikan teman-teman, terus tak goreng. Ini enak banget asli, enak banget ini. Seharusnya ini cabenya itu cabai hijau teman-teman, terus nguleknya itu agak kasar gitu, jadi enak. Tapi berhubung di sini ndak ada cabai hijau, adanya cabai hijau itu nggak pedes, jadi adanya cabai merah ya wes cabai merah aja nggak apa-apa. Oke, mari makan, mari dicoba. Berdoa dulu, Bismillahirrahmanirrahim. Keasinan teman-teman, kebanyakan garam. Nyobain ikannya ya, untung ikannya nggak asin. Saya itu kalau makan seadanya teman-teman, adanya cuman nasi sama sayur, ya udah makan nasi sama sayur aja. Kalau adanya nasi sama sambel, ya udah nasi sama sambel aja. Jadi nggak harus komplit nasi sayur lauk gitu, nggak, ya wes saeneke. Sing penting kerasa pedes, yang penting terasa pedes, yang penting kenyang, kayak gitu aja. Gisinya nanti kalau punya duit beli. Kalau punya duit nanti beli lauk yang enak gitu. Kalau pas nggak ada atau pas nggak bisa keluar ya seadanya saja. Ini sama ikan ya. Asin tenan. Asin sego gorengku. Enggak kayak diampun. Saya itu kalau masak biasanya itu garamnya itu syukur tak biurne gitu, pokoknya tak kira-kira lah, ternyata ini tadi kebanyakan. Saya jarang ngincipin kalau masak itu. Yang berasa asin banget itu yang nempel di kulit cabenya ini loh teman-teman. Kalau di nasi tiwulnya ini ndak terlalu asin ya, biasa pas-pasan. Ini mau tak singkirin biar bisa dimakan. Eman enak-enak kok asin. Sudah teman-teman, kulit cabenya udah tak sisihin ke sini semua. Tinggal dikit ini. Wes, mari kita makan. Sudah hampir habis, dan ternyata aku pas ngerekam lali ndak tak pencet tombol on-nya, jadi ya nggak kerekam teman-teman. Tapi setelah ini tadi cabai-cabainya disingkirin tadi, ternyata ndak asin, udah enak bisa dimakan. Jadi asinnya itu nempel di kulit cabainya itu teman-teman. Jadi kan aku biasanya kalau membumbui garam itu kan pas waktu nguleknya gitu yo, jadi ya garamnya nempel semua di kulitnya. Pedesnya pas.
enak, pedes banget. Ya cuman itu tadi garamnya itu nempel di kulit semua. Jadi kalau makan kulit cabenya itu malah wasin banget kayak gitu. Oke teman-teman, terima kasih sudah menemani saya hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga kita semua sehat selalu. Semoga segala kebaikan menyertai langkah saya dan jenengan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.